Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas mengatakan bahwa kasus mutilasi yang dilakukan oleh oknum TNI di Papua harus segera dituntaskan secara transparan dan tidak ditunda-tunda. Yan Permenas merasa ada indikasi upaya menghalangi dalam penanganan kasus mutilasi terhadap warga Papua. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahwa adanya pihak yang intervensi dalam melakukan penanganan kasus mutilasi terhadap 2 warga Papua yang dilakukan oknum TNI Angkatan Darat. Yan Permenas Mandenas merasa ada indikasi upaya menghalangi dalam penanganan kasus mutilasi terhadap warga Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Kepala Staf Umum Mabes TNI Angkatan Darat yang terkesan membatasi informasi kepada masyarakat. Jadi saya pikir ini kasus yang memang mengorbankan 4 korban yang dilakukan oleh 6 anggota TNI dengan melibatkan ada juga dari rakyat sipil yang turut serta. Itu dalam proses pembunuhan, kemudian mutilasi dan pembakaran kendaraan. Kemudian perampasan uang 250 juta. Yang indikasinya katanya mau membeli senjata. Nah, tapi saya pikir kita minta untuk harus dilakukan evaluasi total mulai dari penugasan komandannya, tapi mulai dari pendidikan ya sampai penugasan semua harus dievaluasi, termasuk juga dengan dukungan ya anggaran dan juga alutsista terhadap prajurit-prajurit yang bertugas di Papua. Karena hampir kurang lebih beberapa panglima TNI ganti panglima pun juga masalah di Papua tidak tuntas dan tidak selesai. Ada apa sebenarnya? Pertanyaannya, kalau penanganannya tidak dilakukan secara terpadu, ya, dengan melibatkan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini kementerian lembaga terkait yang berkompeten juga, saya pikir operasi TNI Polri tidak akan relevan juga di Papua. Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Papua ini menjelaskan di era keterbukaan informasi sekarang, seharusnya Mabes Angkatan Darat bergerak cepat dalam merespon perkembangan informasi kasus mutilasi yang menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu, Mabes Angkatan Darat juga harus menjelaskan motif kasus tersebut. Kalaupun ada motif indikasi perdagangan dan penjualan senjata, para oknum TNI Angkatan Darat tidak seharusnya melakukan perbuatan sadis seperti itu. Kemudian pasukan kita kerahkan, yang kita selesaikan di sana kita nggak tahu apa, akhirnya korban rakyat sipil. Nah, pasukan dari waktu ke waktu dikirim dari pusat, dari Mabes TNI, Mabes AD ke Papua itu sudah sangat meningkat sekali, mungkin mencapai 6.000 sampai tembus 10.000 pasukan hari ini di Papua. Tapi tidak mau menyelesaikan masalah Papua. Ada apa sebenarnya? Saya pikir kalau masih diselesaikan antara institusi TNI dan Polri tidak bakalan selesai juga. Sehingga harus melibatkan peran masyarakat, peran pemerintah daerah, peran kementerian lembaga terkait. Dalam hal ini misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian Luar Negeri, harus operasi terpadu yang dilakukan. Sehingga kompleksitas masalah di Papua dan intensitas konflik yang akhir-akhir ini meningkat dari tahun ke tahun itu bisa ditekan. Jangan sampai kita biarkan akhirnya operasi itu membabi buta. Nah, kemarin kejadian ini kan bertepatan juga dengan kunjungan Jokowi ke Timika. Ada apa, maksud apa dengan adanya kunjungan presiden kemudian 4 warga sipil dibunuh kemudian dimutilasi? Ini perlu selidiki sebab akibatnya. Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan adanya intervensi dari pihak internal dalam kasus pembunuhan mutilasi terhadap warga Papua yang dilakukan 6 oknum prajurit TNI Angkatan Darat di Papua. Namun demikian, mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini tidak menjelaskan secara terperinci pihak di internal mana yang melakukan intervensi. Indra Saraswati, Ahmad Fardiansyah, dan Fikri Kamil, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.